Selamat malam teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Pada pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas terkait Sistem Informasi Bisnis manajemen perusahaan. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, kita akan membahas terkait sistem informasi bisnis manajemen perusahaan. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas terkait sistem informasi bisnis personal dan juga sistem informasi bisnis workgroup, di mana kedua bisnis sistem informasi ini atau level sistem informasi ini saling berkaitan dan diintegrasikan oleh sistem informasi bisnis perusahaan. Bila kita lihat bahwa perusahaan itu memiliki level organisasi, ada level operasional, manajemen, dan strategis. Kalau kita lihat dari levelnya, ini merupakan contoh dari sistem informasi workgroup, di mana setiap level itu memiliki kelompok kerja masing-masing atau lini masing-masing yang memiliki tujuan masing-masing dan memiliki pekerjaan mereka masing-masing. Dan di antara workgroup ini di bawahnya itu ada sistem informasi personal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi personal maupun workgroup itu merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan yang mereka itu saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi sistem informasi bisnis perusahaan itu adalah suatu sistem yang memang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas dari fungsi bisnis dalam sebuah perusahaan, di mana sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari perusahaan. Jadi setiap sistem ini akan saling terhubung. Kalau tidak terhubung nanti namanya workgroup masing-masing begitu. Karena ini dinamakan sistem informasi bisnis perusahaan, maka mereka dari masing-masing sistem itu harus terhubung antara satu dan yang lainnya agar informasi ini transparan ya antar departemen untuk fungsinya itu untuk pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi perusahaan itu membutuhkan perencanaan sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan juga terintegrasi. Kenapa? Agar suatu sistem informasi itu tidak terkotak-kotak. Mereka itu harus saling terhubung atau terintegrasi begitu ya, agar informasinya itu bisa dilihat oleh semua kayak manajer yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, sehingga seorang manajer itu mudah untuk mendapatkan informasi yang lengkap untuk pengambilan keputusan, sehingga tidak menyulitkan manajer untuk mendapatkan informasi tersebut. Selain itu juga dapat mencegah agar sistem informasi perusahaan itu tidak terarah, sehingga sistem informasi itu nantinya akan terarah begitu. Lalu setiap perusahaan itu memerlukan suatu sistem informasi ataupun teknologi informasi untuk membantu kelancaran proses bisnisnya. Kenapa? Karena setiap setiap perusahaan itu membutuhkan perencanaan dari sistem informasi maupun teknologi informasi yang bersifat komprehensif atau menyeluruh dan terintegrasi. Tujuannya ya tadi untuk pengambilan keputusan, agar terhindarnya sistem informasi yang terkotak-kotak, di mana sistem informasi itu bisa terhubung begitu. Lalu
juga memudahkan para manajer untuk memperoleh informasi yang penting dan yang mereka butuhkan. Ini contohnya untuk sistem informasi yang terkotak-kotak. Apabila tidak terhubung, maka hal ini akan menyulitkan para manajer tentunya dalam pengambilan keputusan ke depannya. Kemudian bila kita lihat dalam suatu bisnis itu tentunya ada beberapa fungsi dari sistem informasi seperti sistem manufaktur, lalu sistem akuntansi, sistem keuangan, sistem pemasaran, dan juga sistem penjualan, lalu ada sistem human resource. Apabila setiap sistem ini tidak terhubung, tentu akan menyulitkan manajer atau manajemen dalam pengambilan keputusan ke depannya. Entah itu untuk memproduksi barang, apabila sistem informasi dari penjualan dan pemasaran ini tidak terhubung dengan sistem manufacturing, tentu ini akan menyulitkan manajer untuk mengetahui apakah yang sudah terjual habis, produk yang laris itu apa, dan nantinya produk-produk yang laris ini nantinya akan diproduksi lagi oleh tim operasional begitu. Jadi tentu hal ini harus saling terhubung, apalagi dengan sistem keuangan. Kita harus melihat apakah dengan penjualan itu sudah untung atau belum begitu. Jadi ini sistem informasi yang terintegrasi, jadi mereka saling terhubung dan terpusat begitu dalam database, jadi memudahkan seorang manajer untuk pengambilan keputusan ke depannya begitu. Bisa dilihat ini gambarnya ya, apabila setiap sistem itu sudah terhubung dalam satu database begitu. Jadi tujuan dari sistem informasi perusahaan itu tentunya yang pertama memberikan informasi yang holistik, di mana holistik ini menyeluruh ya dari sudut pandang perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai manajemen sumber daya perusahaan karena terdiri dari berbagai sumber maupun sistem, di mana sistem-sistem tersebut merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga tujuannya untuk melayani kebutuhan informasi bagi para eksekutif puncak. Kenapa? Karena dengan adanya informasi ini kembali lagi untuk pengambilan keputusan. Entah itu kita mau berekspansi untuk membuat produk baru, atau mungkin kita mau menambah karyawan produksi untuk memproduksi suatu barang atau produk begitu. Jadi informasi ini sangat penting. Oleh karena itu setiap sistem dalam perusahaan itu harus saling terhubung. Lalu tujuan yang selanjutnya itu untuk mengumpulkan dan juga menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. Ini maksudnya juga terkait dengan informasi tadi ya. Maaf, ini ada sedikit typo. Lalu kenapa sebuah perusahaan itu memilih sistem informasi perusahaan? Tentunya karena mempunyai manfaat, yaitu dapat meningkatkan kuantitas dan juga kualitas informasi yang tersedia bagi para eksekutif, di mana kebutuhan informasi ini yang dibutuhkan itu adalah informasi yang tepat waktu, akses yang lebih besar ke data operasional, informasi yang relevan, yang lebih singkat, informasi baru, informasi yang lebih banyak tentang lingkungan eksternal, informasi yang lebih kompetitif, akses lebih cepat ke database eksternal, akses lebih cepat ke informasi, dan juga dapat mengurangi biaya kertas karena semua sistem ini bersifat digital begitu. Jadi informasi-informasi inilah yang nantinya akan membantu manajemen puncak dalam pengambilan keputusan.
Selain itu juga ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu memilih sistem informasi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan kinerja eksekutif, yaitu dengan adanya sistem informasi perusahaan ini tentunya akan meningkatkan komunikasi antar sistem begitu, antar departemen untuk memudahkan atau melancarkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Lalu juga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi tren historis, kemudian juga meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas eksekutif, kemudian perhatian yang lebih fokus, dan juga dapat meningkatkan rentang pengawasan dan lalu dukungan lebih besar untuk pengambilan keputusan eksekutif. Maaf, ini masih banyak yang tipu ya. Tentu tujuannya atau alasan pemilihannya itu untuk meningkatkan kinerja eksekutif dalam pengambilan keputusan, karena informasi yang didapat oleh seorang eksekutif itu lebih komprehensif dan menyeluruh tanpa kita harus terjun langsung ke lapangan begitu. Semua sudah, datanya itu sudah ada di database terpusat begitu. Kemudian ada beberapa karakteristik sistem informasi bisnis perusahaan. Sudah seperti yang saya bilang tadi bahwa data itu terintegrasi. Jadi sistem informasi bisnis itu dapat menghubungkan berbagai departemen dan juga fungsi bisnis dalam suatu perusahaan, sehingga informasi yang dibutuhkan itu dapat diakses dan dibagikan dengan mudah karena semuanya sudah terintegrasi begitu ya. Lalu juga berbasis data. Jadi sistem informasi bisnis itu mengandalkan basis data yang terstruktur untuk menyimpan dan juga mengelola informasi perusahaan, sehingga dapat memastikan akurasi dan juga konsistensi data. Jadi berbasis data ini bisa juga berkaitan dengan database seperti big data atau juga sudah memakai sistem cloud, jadi dapat memudahkan untuk mengakses semua informasi dimanapun dan kapanpun begitu. Lalu juga sistem informasi bisnis itu mendukung dan juga dapat mengoptimalkan proses bisnis perusahaan dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Jadi benar-benar berorientasi untuk proses begitu, dari sistem pengadaan hingga distribusi produk, karena semuanya itu kan saling terhubung ya, saling terintegrasi. Jadi bisa karena tujuan dari perusahaan itu kan pasti untuk mendapatkan profitabilitas, kecuali yang perusahaan nirlaba begitu. Jadi lebih berorientasi ke prosesnya begitu. Lalu sistem informasi bisnis itu juga menyediakan informasi yang relevan dan juga akurat untuk membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jika informasi ini saling terhubung dan kemudahan akses untuk mendapatkan informasinya, terutama untuk pimpinan begitu ya, untuk manajer, untuk orang-orang tertentu, tentu ini hal yang sangat membantu mereka dalam pengambilan keputusan tanpa harus melihat langsung ke bawah begitu, tanpa kita harus melihat langsung proses penjualan ataupun produksi. Kita bisa tahu dari data by data begitu, bahwa bulan ini penjualannya sekian, produksinya sekian, yang laku sekian, yang tidak laku sekian begitu. Jadi hal inilah yang dapat memudahkan para manajemen puncak untuk pengambilan keputusan, karena semua informasi itu sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya gitu. Lalu ada beberapa fungsi dari sistem informasi bisnis perusahaan, dari pengolahan transaksi, manajemen data, hingga pelaporan dan analisis. Sistem informasi bisnis itu mengotomatiskan proses transaksi seperti penjualan, pembelian, dan juga penerimaan pembayaran. Contohnya sistem point of sale untuk mencatat penjualan di toko retail. Jadi penjualan itu real time ya, catatannya langsung otomatis semua begitu. Jadi langsung bisa ketahuan begitu penjualan untuk
hari ini untuk toko ini bisa tahu hari ini penjualannya berapa dan apa saja yang laku kalau sistemnya terpusat. Lalu yang selanjutnya, sistem informasi bisnis itu mengumpulkan, menyimpan dan juga mengelola data perusahaan dari berbagai sumber seperti sistem internal dan juga sumber eksternal. Jadi dalam pengambilan keputusan, seorang manajer itu tidak hanya melihat dari sistem internalnya saja, namun juga dari sistem eksternalnya. Dan inilah yang membuat sistem informasi bisnis perusahaan itu menjadi penting karena dia juga melihat dari berbagai sumber begitu, dari eksternal pun juga. Kalau dari sumber eksternal itu bisa dari seperti pajak atau inflasi, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian sistem informasi bisnis itu juga menghasilkan laporan dan juga analisis data untuk membantu manajemen memahami kinerja bisnis, mengidentifikasi tren dan juga dapat membuat keputusan yang tepat. Jadi dari data-data tadi yang terintegrasi, kita bisa menganalisis. Setelah kita menganalisis, kita bisa kita bisa mengidentifikasinya, lalu kita bisa mengambil keputusan yang tepat begitu. Lalu kita dalam pengambilan keputusan kita bisa melaporkannya kepada atasan kita begitu. Lalu ada beberapa nilai tambah dalam sistem informasi bisnis perusahaan, dari peningkatan efisiensi hingga keunggulan kompetitif. Sistem informasi bisnis itu tentu dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan juga dapat mengurangi kesalahan manusia sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional karena semua sistem itu sudah terotomatisasi atau sudah terkomputerisasi sehingga dapat mengotomatiskan berbagai tugas gitu ya, berbagai tugas yang sifatnya berulang seperti penjualan gitu atau sistem lainnya. Dan hal ini dapat mengurangi kesalahan manusia sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari operasional. Kemudian sistem informasi bisnis itu juga dapat memastikan bahwa data itu akurat dan juga terstruktur sehingga meningkatkan kualitas informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Karena sistemnya tadi sudah terkomputerisasi dan juga terotomatisasi, contohnya seperti kasir begitu ya, ada scan barcode, jadi harganya itu kan sudah otomatis muncul di komputer itu kan, jadi data itu akan menjadi akurat dan hal inilah yang membuat data itu terstruktur dan tentunya dapat meningkatkan kualitas informasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian sistem informasi bisnis itu juga memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan juga informasi dan data itu dapat diakses dan diproses dengan cepat juga begitu. Karena semua sistem sudah terintegrasi ya, jadi kita bisa tahu perubahan pasarnya itu seperti apa. Mungkin hari ini yang laku belum tentu besok barang itu laku dan dengan kondisi ini kita harus dapat merespon dengan cepat karena ada faktor eksternal juga begitu. Kita bisa melihat apa yang membuat suatu produk itu tidak bisa laku seumpama. Lalu sistem informasi bisnis itu juga dapat membantu perusahaan untuk bersaing dengan menyediakan informasi yang lebih baik, layanan yang lebih cepat dan juga produk yang lebih berkualitas. Jadi sistem informasi bisnis ini kenapa bisa bersaing dengan menyediakan informasi yang lebih baik? Karena di setiap web perusahaan itu biasanya ada help desk. Hal inilah atau layanan pelanggan begitu. Hal inilah yang memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan pelanggan. Tentu pelanggan itu ingin dirajakan atau diratukan dari berbagai masalah yang ada. Mungkin mereka akan komplainnya atau tanyanya di layanan pelanggan. Dengan sistem informasi kita bisa
meresponnya dengan cepat tentunya, dan hal inilah yang menjadi nilai tambah atau keunggulan kompetitif untuk suatu perusahaan. Ada beberapa contoh untuk aplikasi sistem informasi bisnis perusahaan seperti sistem Enterprise Resource Planning, di mana sistem ini mengintegrasikan semua fungsi bisnis seperti keuangan, inventaris, dan juga sumber daya manusia untuk dapat memberikan gambaran lengkap tentang operasi perusahaan. Jadi semua sistem tadi kan sudah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga hal ini dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang operasi perusahaan tersebut. Hal ini yang memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu ada sistem Customer Relationship Management, di mana sistem ini mengelola interaksi dengan pelanggan, mencatat riwayat pembelian, dan membantu memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Ini seperti tadi ya, memberikan layanan dari interaksi kita dengan pelanggan, lalu kita memberikan bantuan begitu terhadap apa yang ditanyakan oleh pelanggan, dan hal ini juga bisa menjadi nilai plus dalam suatu perusahaan. Lalu ada sistem supply chain management. Ini sistem yang mengoptimalkan proses rantai pasokan mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Lalu ada beberapa kelebihan dalam sistem informasi bisnis perusahaan, dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, di mana sistem informasi bisnis itu mengotomatiskan tugas-tugas berulang dan dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses bisnis. Seperti yang sudah tadi disebutkan ya, bahwa sistem informasi bisnis itu kan sudah terkomputerisasi, tentu dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang sehingga dapat mempercepat proses suatu bisnis. Lalu juga dapat sistem informasi bisnis ini juga menyediakan data yang akurat dan juga relevan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan juga strategis. Kemudian juga sistem informasi bisnis memfasilitasi berbagai informasi di seluruh perusahaan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar departemen, karena sistem tadi kan sudah saling terintegrasi, sehingga tentu dapat memudahkan dalam berkomunikasi antar departemen. Antar departemen ini pun bisa disebut juga antar work group ya. Lalu yang selanjutnya, sistem informasi bisnis itu juga dapat membantu perusahaan untuk bersaing dengan menyediakan layanan yang lebih baik, produk yang lebih berkualitas, dan juga respon yang lebih cepat. Ini berkaitan dengan layanan pelanggan tadi ya. Namun ada beberapa kekurangan untuk sistem informasi bisnis perusahaan ini, seperti biaya tinggi, waktu implementasi yang lama, resiko keamanan, dan juga biaya pemeliharaan. Saya rasa kekurangan dari sistem informasi bisnis perusahaan ini sudah sering disebutkan ya, karena terkait dengan suatu aplikasi ataupun sistem, sehingga kekurangannya antar satu dengan yang lainnya itu saya rasa sama ya untuk sistem informasi itu. Kemudian ada beberapa tantangan yang ada terhadap implementasi suatu sistem informasi bisnis perusahaan. Dari perubahan budaya, yaitu implementasi sistem informasi bisnis itu memerlukan perubahan budaya dalam organisasi, karena karyawan itu perlu untuk beradaptasi dengan cara kerja baru, karena apabila dulu masih manual lalu kita terotomatisasi dengan komputerisasi, tentu ini merupakan suatu peralihan budaya. Namun saya rasa semua sudah terdigitalisasi, sehingga mungkin perubahan budaya ini tidak menjadi suatu masalah yang besar, kecuali untuk para pekerja yang sudah berumur begitu ya. Lalu untuk yang selanjutnya, karyawan itu perlu dilatih untuk menggunakan sistem informasi bisnis secara efektif dan memahami manfaatnya. Untuk beberapa sistem informasi baru tentu perlu pelatihan
untuk penggunaan suatu sistem informasi begitu. Lalu sistem informasi bisnis itu juga perlu untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada yang dapat menjadi proses yang kompleks. Bila yang lama itu perusahaan sudah menerapkan suatu sistem dan perusahaan tersebut ingin memperbaruinya atau menggunakan sistem yang lain begitu, tentu datanya itu harus diintegrasikan atau dipindahkan begitu ya, dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Namun perusahaan juga harus perlu memastikan keamanan data yang disimpan dan diproses oleh sistem informasi bisnis itu terjaga dari cyber begitu. Itu beberapa tantangan yang ada. Kemudian ada beberapa strategi dari implementasi sistem informasi bisnis perusahaan, dari perencanaan yang matang, keterlibatan stakeholder, dan juga pengembangan bertahap. Jadi perencanaan yang matang itu sangat penting untuk keberhasilan implementasi dari suatu sistem informasi bisnis. Rencanakan secara detail dari scope, target, timeline, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian libatkan juga semua stakeholder termasuk manajemen, karyawan, vendor dalam proses implementasi untuk dapat memastikan dukungan dan juga kepemilikan. Lalu dalam pengimplementasian sistem informasi bisnis itu secara bertahap untuk dapat mengurangi risiko dan juga dapat memastikan keberhasilan pada setiap tahap. Jadi jangan terburu-buru, kita harus bertahap dalam mengimplementasikannya begitu, karena kita tidak tahu apakah sistem yang baru itu cocok atau tidak dengan perusahaan kita, atau malah ada beberapa yang tidak kuat dengan dayanya begitu, atau ada beberapa sistem yang berat, komputernya itu tidak kuat, seperti itu contohnya. Lalu dalam penerapan sistem informasi bisnis perusahaan itu kita harus memilih sistem yang diperjualbelikan. Kita juga harus melakukan pelatihan pemakai. Lalu kita melakukan pendekatan peralihan untuk penerapan sistem informasi bisnis, dari pendekatan paralel hingga pendekatan bertahap. Pendekatan paralel itu sumber daya komputer untuk menjalankan sistem informasi secara serentak akan melampaui kapasitas di sebagian besar organisasi tersebut. Kemudian pendekatan peralihan langsung. Jadi jika sistem ada perubahan baru, tidak tersedia sistem informasi untuk memproses berbagai transaksi di organisasi tersebut. Kemudian melakukan pilihan sistem yang paling memungkinkan untuk sebagian besar organisasi. Jadi dalam penerapan suatu sistem informasi itu memerlukan suatu kematangan dalam pemilihan, dan juga kita harus melihat kapasitas dari perusahaan juga. Jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu dari segi biaya hingga kemampuan perangkat kelasnya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bisnis perusahaan itu memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai fungsi dan juga aktivitas bisnis. Dengan karakteristik seperti integrasi, skalabilitas, fleksibilitas, keamanan, dan real-time processing, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan juga strategis perusahaan. Ada beberapa fungsi generik sistem, mencakup manajemen data, proses bisnis, dukungan keputusan, komunikasi, dan juga manajemen sumber daya. Lalu ada juga nilai tambah dari sistem tersebut, yaitu meliputi peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kualitas layanan, dukungan inovasi, pengelolaan risiko, dan juga pengelolaan hubungan pelanggan. Sekian pemaparan saya untuk materi sistem informasi bisnis manajemen perusahaan.
Apabila ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung kalian berkomentar di kolom chat live YouTube, atau mungkin bisa berkomentar di Siakat. Nanti akan saya jawab. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.